Dari Toba hingga Jaya Wijaya, lewati hamparan tanah Jawa, keindahan yang tak terperi, kekayaan Nusantara abadi. Samudra luas yang terbentang, keragaman yang terus bersinar terang, terang, terang. Bahasa berbeda, angkat suara, namun bersatu dalam satu irama. Indonesia, tanah penuh cerita. Demi keagungan semesta, selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan tentang digdaya maritim Nusantara. Sejarah Indonesia sebagai negara maritim. Sira Gajah Mada, Pati Amangkubumi, Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada berkata, lamun hus kalah Nusantara, isun Amukti Palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun Amukti Palapa. Terjemahannya, Gajah Mada, Patih Amangkubumi, tidak ingin melepaskan puasa. Ia, Gajah Mada, berkata, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi. Wilayah Indonesia, yang memiliki letak strategis di titik silang lalu lintas dan perdagangan dunia, mendorong keterlibatan dalam gerak perdagangan internasional, khususnya dengan negeri Cina dan India. Semula, para pedagang Cina hanya melintasi Selat Malaka untuk menuju India, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, pada akhirnya, pedagang Cina itu singgah juga di Indonesia, untuk menambah perbekalan dan barang dagangan. Dengan demikian, berkembanglah hubungan dagang dengan India dan Cina. Barang perdagangan dari Cina berupa sutra dan porselin, dari India berupa gading dan ukir-ukiran, sedangkan dari Indonesia berupa emas, beras, dan rempah-rempah. Bersamaan dengan semakin berkembangnya hubungan dagang tersebut, muncul beberapa pelabuhan dan pasar di sepanjang pantai timur Sumatera, Semenanjung Malaya, pantai utara Jawa, dan Kalimantan. Perkembangan ini semakin cepat setelah berdirinya kerajaan kuno di Indonesia, sejak abad ke-5 Masehi. Hubungan antara Indonesia dan India semakin meningkat setelah berdirinya kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 Masehi. Letak strategis Sriwijaya, yang dekat Selat Malaka sebagai jalur pelayaran utama, menyebabkan banyaknya para pedagang dari India dan Cina yang datang ke Sriwijaya. Peran pelayaran juga penting dalam perdagangan antar pulau, termasuk sumber dan barang dagangan, serta cara memperdagangkannya menggunakan alat angkut yang sesuai. Pada masa itu, para pedagang telah menggunakan kapal dagang yang mampu mengarungi samudra. Hal tersebut digambarkan dengan jelas pada relief Candi Borobudur di Jawa Tengah, 850 Masehi. Pada akhir abad ke-13 Masehi, di Jawa Timur, berdirilah Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Kota Gresik dan Tuban menjadi kota pelabuhan terbesar saat itu. Kedua bandar tersebut menjadi gudang rempah-rempah dari Maluku. Selain pelabuhan Gresik dan Tuban, pelabuhan Jepara juga mulai muncul dan berkembang.
Barang rempah-rempah dari Maluku yang berada di bandar-bandar Pulau Jawa itu kemudian dibawa ke berbagai negara, ke arah barat menuju India, Persia, dan Eropa, serta ke arah utara sampai ke Cina. Indonesia merupakan sebuah nama istimewa yang syarat akan makna. Indus berarti India, dan Nesos berarti pulau, menjadikannya memiliki arti kepulauan yang berada di wilayah India. Jauh kala itu, bangsa Eropa mengenal dua wilayah Hindia, yakni Hindia Barat, yang merupakan kepulauan Karibia temuan Christopher Columbus, dan Hindia Timur, yang merupakan kepulauan Nusantara, hasil ekspedisi Vasco da Gama dan Magellan, yang menjadi pusat rempah-rempah incaran bangsa Eropa. Digdaya Maritim Nusantara oleh Yaya Sunario. Sampai jumpa di seri kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Indonesia, tanah penuh cerita. Di tanahmu aku berdiri, membela negeriku dengan cinta. Untukmu Ibu Pertiwi, terberkatilah